Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh, yuk siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Kingdom Generation. Wow, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu kamu, dan kamu. Sudah siap memuji Tuhan? Siapa yang udah siap? Angkat tangannya. Saya kakak. Yuk yang udah siap kita bangkit berdiri. Adik-adik, siang hari ini kita mau menari buat Tuhan. Yes. Nanti kita nari sama-sama ya. Nggak usah malu, Tuhan melihat kita loh. Yes. Ayo kita goyang kanan kiri. Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Ayo kita menari buat Tuhan. dari terbitnya Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosa. dari terbitnya matahari Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. ke kanan dulu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala. Shalalalala, lalalala, oh. Lagi. Shalalalala, lalalala, oh. Shalalalala. Shalalalala, lalalala. Ayo kita menari buat Tuhan. Asik. Shalalalala, lalalala, Dengan gendang. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari, haleluya, Yesus kekasihku. Ku menari, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi ku menari. Ku menari, haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah kekasih jiwa kami yang tidak Yeah. pernah meninggalkan kami Tuhan. Benar, Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan yang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Ya, supaya kami boleh diberkati Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, yang hari ini kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Minggu dengan ibadah ya. Sekarang ibadah kita
di Kingdom Kids sudah berubah namanya jadi Kingdom Generation ya, supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi, bukan anak-anak kecil tetapi anak-anak yang di atas adik-adik umurnya juga bisa ikut ibadah kita ya. Nah, hari ini Kartini mau bawa firman dengan judul bersaksi di akhir zaman ya. Nah, ini ada pelajaran akhir zaman adik-adik, karena memang kita sudah ada di penghujung akhir zaman ya. Kartini terbeban untuk menyampaikan ini kepada anak-anak karena akhir zaman juga akan dialami oleh anak-anak ya, bukan hanya orang papa mama, orang dewasa, tetapi anak-anak dalam usia-usia yang tertentu Kartini harus siapkan supaya jangan sampai kita terlambat pada hari kedatangan Tuhan ya. Nah, kenapa kita bicara akhir zaman? Karena akhir zaman itu banyak sekali kejahatan adik-adik ya. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 2-5, coba adik-adik buka Alkitabnya di 2 Timotius 3 ayat 2-5 ya. Di situ dicatat adalah manusia akhir zaman. Nah, jadi Rasul Paulus dan teman-temannya sudah menulis ada manusia akhir zaman adik-adik, karena di akhir zaman itu manusia semakin jahat ya, semakin jauh dari Allah, semakin tidak lagi peduli akan sesamanya ya. Kita baca beberapa kejahatannya ya. Nah, yang pertama mencintai diri sendiri. Nah, adik-adik coba cek hati adik-adik, apakah adik-adik orangnya egois Kak ya, mencintai diri sendiri ya, tidak peduli, udah tidak peduli sama orang lain, itu mencintai diri sendiri. Kemudian yang kedua hamba uang ya, yang ketiga sombong, yang keempat pemfitnah. Adik-adik tahu pemfitnah? Pemfitnah tuh suka menuduh orang tetapi orang itu tidak melakukan yang adik-adik tuduhkan, itu namanya memfitnah ya. Berontak terhadap orang tua. Nah, adik-adik cek, apakah adik-adik merasa sering berontak terhadap orang tua karena keperluan adik-adik tidak dipenuhi, misalnya beli pulsa ya. Nah, itu Kartini sering dengar adik-adik ya, bahkan ada yang pukul-pukul orang tuanya adik-adik kalau nggak dibeliin pulsa, HP-nya dilempar, marah-marah. Nah, coba itu harus bertobat, harus, sebab kalau enggak bahaya ya. Ini Kartini bacain dulu yang dosa-dosa akhir zaman, itu udah termasuk manusia akhir zaman kalau adik-adik seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tidak tahu berterima kasih. Nah, udah dikasih makan, udah dibesarkan, udah disekolahkan, tidak bersyukur sama orang tua. Nah, itu juga termasuk dosa akhir zaman. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi ya, cuek, nggak peduli, nggak ada perasaan mengasihi orang lain, tidak mikirin orang lain perlu kenal Tuhan Yesus apa enggak misalnya. Tidak mau berdamai, wah banyak musuhnya, berantem sana sini. Terus suka menjelekkan orang lain. Nah, mulut kita ya, dosa perkataan. Tidak dapat mengekang diri, misalnya marah, berantem atau boros, itu tidak mengekang diri adik-adik ya. Kemudian garang, kok marah, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang adik-adik. Terus yang lainnya berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hawa nafsu itu tuh udah tekad, udah kepingin begitu, nggak mikirin ada firman yang mengatakan itu nggak boleh. Nah, adik-adik langgar semuanya. Nah, itu ciri-ciri manusia akhir zaman sekarang. Coba adik-adik lihat di jalanan, banyak pelanggaran lalu lintas, ya kan? Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian secara lahiriah, orang-orang ini menjalankan ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ini orang Kristen adik-adik, bukan orang yang bukan Kristen, tapi ini orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen yang jatuh ke dalam kejahatan akhir zaman. Nah, secara lahiriah orang-orang ini ibadah, ya ibadah online. Kalau yang dulu kita masih datang ke gedung ibadah ya, tetapi setelah pulang jahat lagi. Itu artinya
udah nggak mikirin firman lagi. Jadi udah cuek, udah nggak peduli lagi sama kuasa firman yang tadi didengar. Ya, yang kuasa firman itu bisa mengubah kita. Jadi dia udah nggak mau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu udah ciri-ciri orang-orang akhir zaman. Termasuk anak-anak, ya. Adik-adik datang ibadah atau ibadah online terpaksa enggak? Kalau adik-adik terpaksa, susah firman itu bisa mengubah adik-adik. Itu cuma sekedar masuk keluar lagi, ya. Cuma numpang lewat dalam beberapa menit. Tapi nggak ada satu firman pun yang bisa mengubah hidup kita. Itu bahaya adik-adik, ya. Nah, itu lama-lama kita akan menjadi dingin terhadap firman. Kita akan menjadi nggak butuh terhadap firman. Kita akan menjadi benar-benar nganggap firman itu udah seperti barang murahan, ya. Nah, itu udah termasuk kalau lampu lalu lintas tuh lampu kuning udah mau merah adik-adik, bahkan mungkin udah merah. Ya, adik-adik sudah berhenti dari pertumbuhan rohani. Coba cek dari tadi yang Kak Tini bacakan, adakah kita melakukan dosa-dosa ini? Kalau iya, adik-adik harus bertobat. Bertobat itu berbalik kepada Allah. Ya, bertobat itu harus sungguh-sungguh menyesali. Kenapa adik-adik kita harus bertobat, ya? Tadi judulnya adalah bersaksi di akhir zaman. Kalau adik-adik merasakan ini, adik-adik yang bertobat. Kalau adik-adik lihat orang lain yang melakukan ini, adik-adik harus bersaksi. Bersaksi untuk mempertobatkan orang. Kenapa adik-adik? Karena Kak ini baca ya ayat yang menyatakan ada suatu kejadian yang mungkin Kak Tini kita semua nggak tahu kapan terjadinya Tuhan datang, ya. Tetapi sebelum Tuhan datang itu ada satu peristiwa yang dimana orang-orang yang sungguh-sungguh lebih dari sungguh-sungguh, bahkan udah serius total sama Tuhan, udah benar-benar ingin hidup bersama Tuhan, udah mencintai, mengasihi Tuhan, udah rindu akan hidup bersama Tuhan, itu diangkat adik-adik, ya. Namanya hari pengangkatan. Itu sebelum kesudahan semuanya. Ada satu hari, ya, Kak ini bacakan di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, ya, ada satu aba-aba, tanda-tanda adik-adik, ya. Jadi ada tanda-tandanya, ya. Kita akan melihat tanda-tanda hari pengangkatan, yaitu waktu penghulu malaikat, pemimpin malaikat itu jadi malaikat yang tinggi, ya, malaikat yang bukan malaikat biasa. Dia berseru, coba adik-adik bayangin, satu orang malaikat berseru seluruh dunia bisa dengar. Kayak apa suaranya adik-adik? Pasti suaranya dahsyat sekali. Hari itu adik-adik, kalau adik-adik sedang duduk di rumah, ya, adik-adik mendengar satu suara di langit. Kak ini nggak tahu bahasanya apa, ya adik-adik, ya, karena di sini nggak ditulis bahasanya apa. Tetapi itu menyerukan sesuatu, yaitu bahwa Tuhan sedang datang di awan, di angkasa. Tuhan nggak datang ke bumi, ke angkasa dulu, ya. Tuhan nggak kelihatan, dia tertutup sama angkasa, ya. Nah, pada waktu itu setelah dia berseru malaikat ini, kemudian sangkakala berbunyi. Adik-adik bayangkanlah, ribuan malaikat meniup sangkakala. Seluruh dunia mendengar adik-adik. Seluruh dunia merinding mendengar suara itu adik-adik. Luar biasa, Kak ini suka membayangkan, ya, betapa hari yang mulia itu, ya, hari pengangkatan. Nah, setelah bunyi sangkakala beberapa kali, nah pada bunyi sangkakala yang itu terakhir, ya, di sini dikatakan maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi Tuhan turun setelah bunyi sangkakala, Tuhan turun, ya. Kemudian mereka yang mati di dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Ada kubur-kubur terbuka adik-adik, ya. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah mati dan yang di dalam Kristus, ya. Kalau yang di luar Kristus enggak. Ini yang di dalam Kristus tuh bangkit adik-adik, dipanggil, diangkat ke angkasa, ya. Baru ayat ke-17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang ada di bumi ini, yang belum meninggal, ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang tadi meninggal, itu diangkat
diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kan yang meninggal udah nggak ada tubuhnya kan pasti ya adik-adik. Nah itu dikasih tubuh kemuliaan seperti waktu Tuhan Yesus menampakkan diri waktu setelah dia bangkit. Jadi dia bisa menembus tembok, bisa menembus pintu ya. Tubuh kemuliaan yang tidak sakit, tidak merasa ada penderitaan fisik ya. Tubuh yang luar biasa. Kemudian kita yang masih tinggal di bumi itu diangkat adik-adik yang bersama tadi yang meninggal, sama-sama kita naik. Itu sekejap mata. Coba adik-adik kejapkan mata. Kedip ya, maksudnya kedip. Sebentar kan? Itu berapa detik adik-adik. Jadi kita diubahkan itu dalam waktu yang sedikit sekali, sebeberapa detik itu adik-adik. Tapi kita harus mengalami diubahkan dulu. Jadi ini kita nggak pakai ini, nggak waktu kita diangkat tubuhnya udah bukan tubuh ini. Kita diberikan tubuh yang baru adik-adik. Karena kalau kita mau bersama Tuhan, kita nggak bisa pakai tubuh yang lama. Ini banyak dosa daging ya. Nah adik-adik, itu sebabnya kita sedang menunggu hari itu. Kenapa harus ada pengangkatan adik-adik? Karena setelah itu bumi ini akan diserahkan Tuhan kepada pembinasa keji yang namanya antikris adik-adik. Sekarang tanda-tandanya sudah kelihatan adik-adik ya, di mana di negara-negara lain itu sudah mulai belanjanya nggak pakai uang ya, belanjanya pakai uang elektronik. Tapi Kak Tini nggak tahu nanti akhirnya gimana diatur sama antikrisnya, itu Kak Tini nggak mau pusingin. Kak Tini percaya kita semua kalau sungguh-sungguh kita terangkat ya. Tetapi antikris sedang menyiapkan kekuasaannya mulai dari sekarang ini udah kelihatan adik-adik. Banyak orang udah mulai nggak bisa masuk satu mall atau ke rumah sakit atau ke kantor tanpa surat vaksin misalnya, atau tanpa belanja kalau nggak pakai uang elektronik nggak bisa ya. Maksudnya kalau pakai uang kertas nggak bisa. Nah itu sudah mulai disiapkan semua. Nanti arahnya ke masa kesusahan besar. Itu masa yang sangat-sangat dikatakan dalam Alkitab itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Kartini tidak nakut-nakutin adik-adik ya. Tetapi kalau Kartini nggak menyampaikan ini kepada adik-adik, karena gini adik-adik ya, yang terangkat anak-anak itu adalah bayi. Ya, bayi masih ya, kemudian anak balita itu terangkat adik-adik karena dia belum mengenal kesalahan dosa, kesadaran akan dosa. Kemudian anak-anak di atas balita yang belum tahu kesadaran akan dirinya tentang dosa. Misalnya dia ada makanan dia ambil, dia belum merasa bersalah. Nah, anak-anak umur seperti itu terangkat adik-adik. Tetapi kalau usia tertentu, misalnya kalau nggak dibatasi 12 tahun ya, mungkin 11 tahun, mungkin 10 tahun, kalau adik-adik sudah mulai tahu, kalau saya ngambil uang di dompet mama itu dosa. Nah, berarti adik-adik sudah mulai merasakan ada dosa di dalam diri adik. Itu adik-adik harus berjaga-jaga, sebab Tuhan memperhitungkan itu sebagai dosa. Ya, yang tadi kita baca di 2 Timotius 3, manusia akhir zaman. Kalau itu adik-adik nggak benar-benar suci, nggak benar-benar kudus, kita tidak terangkat adik-adik. Ya, Kartini setiap hari sekarang bertobat. Ya, karena sedang benar-benar waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kita harus mengatakan kepada teman-teman kita, ayo kita bertobat. Itu kita bersaksi namanya adik-adik. Ya, bersaksi itu mengajak orang yang belum kenal Tuhan Yesus supaya dia mengenal Tuhan Yesus, karena dengan mengenal Tuhan Yesus, percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita kenalin ya. Tapi itu harus bertahap adik-adik. Kalau mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus, kita harus bimbing secara ajaknya pelan-pelan ya. Tetapi kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, kita ngajakinnya bertobat adik-adik. Ya, dia sudah selamat, tetapi dia berdosa kan, berdosa enak-enakan hidupnya, main HP terus, main game terus. Nah adik-adik, kalau pada hari sangkakala yang tadi ditulis di Alkitab ini, dibunyi sangkakala, Tuhan Yesus turun di angkasa, dia mengangkat orang-orang dan orang-orang mati dibangkitkan.
Tapi kalau adik-adik sedang asik main HP, main game, itu namanya mabuk. Ya, itu namanya tidak sadar. Itu namanya lupa akan kedatangan Tuhan. Itu namanya cuek akan peringatan-peringatan Alkitab. Itu namanya udah nggak peduli lagi Tuhan mau datang apa enggak, yang penting aku dan HP-ku. Nah, pada saat itu adik-adik, ketika adik-adik melihat papa mama terangkat, adik-adik di rumah sendirian, bingung adik-adik. Dari situ adik-adik mau nangis seperti apa, sudah tidak ada waktu menyesal bertobat lagi. Ya, itu buat adik-adik yang tadi Kak Tini bilang sudah mulai merasakan dosa. Kalau bayi, balita itu udah langsung sekejap terangkat. Sama teman-teman kita yang ada sedikit kekurangan di dalam pertumbuhan mentalnya, ya. Misalnya anak Down syndrome, anak autis, itu terangkat adik-adik, ya, karena mereka kesadaran dirinya nggak sempurna, ya. Itu Tuhan pasti angkat karena nggak mungkin ditinggal di dunia. Jadi yang punya kesadaran akan dosa tetapi masih melakukan dosa, Tuhan sudah peringatkan pada hari ini dengan ibadah hari ini, ya. Jadi adik-adik harus mengingatkan teman-teman, ya, kepada teman-teman, adik-adik punya adik atau kakak, udah akhir zaman, jangan main HP terus, kita jangan cuek deh sekarang, ya. Terus harus ngapain adik-adik? Pertama, adik-adik bertobat, ya. Tolong nanti kalau adik-adik sudah hari pengangkatan, HP itu sudah buat adik-adik tuh sudah nggak ada artinya lagi, betul nggak? Buat apa? Adik-adik masih megang HP, padahal dunia ini sudah banyak yang hilang orangnya. Karena diangkat sudah ke angkasa bersama Tuhan, itu selama-lamanya loh adik-adik. Yang tidak terangkat itu ketemu antikris. Dan antikris itu kejam, jahat, bengis, sadis adik-adik. Ya, dan dia harus menyuruh kita menyembah dia. Kita nggak mau, bisa dihukum sama dia atau ya banyak yang bilang dibunuh. Nah, ya Kak Tini sekali lagi bukan nakut-nakutin, tapi Kak Tini mau menghindari adik-adik untuk tidak ada di dalam masa itu. Nah, sekarang kita sedang ada di ujung hari pengangkatan ini, kita sedang menantikan hari yang mulia itu. Ayo kita siap. Kalau adik-adik masih tergila-gila sama HP, game, udah deh, itu nanti udah nggak ada gunanya lagi ketika Tuhan terangkat. Adik-adik aku mau lempar HP-nya menyesal, mau buang HP-nya ke dalam got, mau tersungkur nangis-nangis, itu sudah nggak ada gunanya, sudah terlambat. Kalau mau sekarang adik-adik atur waktu. Boleh main HP, main game, tapi atur waktunya ya. Jadi misalnya 1 jam, kemudian adik-adik belajar lagi dan belajar Alkitab lagi, baca Alkitab ini loh adik-adik ya. Mulai hari ini harus ya. Adik-adik coba kalau usia adik-adik ya masih yang SD, bacalah kitab Amsal, Mazmur ya. Tapi kalau udah usia naik di atas 12, mulailah baca yang teratur ya. Dari Matius dulu, perjanjian baru dulu. Kita belajar yang perjanjian baru. Atau yang sering Kak Tini ajarkan, adik-adik cari kata-kata. Misalnya saya suka bohong, cari kata bohong. Ya, nanti keluar ayatnya banyak di aplikasi HP adik-adik, keluar ayatnya tentang bohong. Nah, adik-adik catat. Nah, dengan mencatat, adik-adik bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan bilang nih, kamu berbohong, yang ini begini mulutmu, yang ini begini, kamu sudah berdusta. Nah, lama-lama kita bertobat adik-adik. Ya, dengan mencatat firman, kita sambil bertobat gitu. Itu persekutuan yang indah adik-adik. Kak Tini udah seusia ini masih mencatat ayat. Ya, banyak sekali buku-buku di rumah Kak Tini tulisannya ayat. Dengan Kak Tini menulis ayat, itu mencerna satu kata demi satu kata demi satu kata. Kalau baca itu cepat ya, tetapi kalau mencatat itu kita menyelami isi ayat itu. Nah, coba adik-adik isi waktu adik-adik ya untuk belajar firman. HP-nya ditaruh dulu. Nanti kalau sudah selesai, ya udah main sedikit bentar lagi. Adik-adik benar-benar lama-lama adik-adik akan merasakan HP ini, game ini sudah nggak ada artinya.
nggak ada artinya sama sekali adik-adik. Apalagi kalau udah hari pengangkatan. Masa masih mau itu? Udah selesai dunia ini, sudah di antikris. Kita yang sungguh-sungguh sekarang bertobat, sudah hidup bersama Tuhan, sudah enak, ya. Nah, sudah selama-lamanya adik-adik masih mau menghargai HP, itu udah nggak ada harganya nanti. Kalau mau sekarang, kita benar-benar menyadari bahwa kita mabuk apa enggak. Yang tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, ya. Sudah tidak peduli agama, berontak terhadap orang tua kalau dikasih tahu, ya. Kemudian mencintai diri sendiri, nyantai, maunya enak-enakan, ya. Terus tidak dapat mengekang diri dari pagi sampai malam sampai subuh HP, main game, sehingga adik-adik matanya sudah rusak, nggak peduli lagi sama diri sendiri, ya. Kemudian tidak pikir panjang, menuruti hawa nafsu. Itu semua dosa-dosa udah dikasih tahu, ini ciri-ciri orang akhir zaman. Kita masuk sini nggak? Kalau ada di sini bahaya adik-adik. Bahaya, makanya Kartini bilang bertobat. Sebab kalau nanti bunyi nafiri, dalam sekejap orang-orang di sekeliling kita yang sungguh-sungguh percaya itu hilang, adik-adik menyesal, itu sudah nggak ada gunanya. Adik-adik yang baik hilang, adik-adik yang balita hilang, ya. Adik-adik yang masih belum dewasa hilang. Tinggal adik-adik sendirian di rumah lagi main HP, main game. Siapa yang bisa nolong? Siapa? Adik-adik mau minta tolong siapa? Manusia semua udah kacau di dunia ini. Ya, kalau hari-hari pengangkatan apa? Pesawat bisa jatuh karena pilotnya diangkat. Mobil di daratan banyak tabrakan. Orang ibu-ibu yang lagi masak hilang, kebakaran. Ya, rumah sakit dokter hilang, perawat hilang. Coba adik-adik bayangkan betapa kacaunya hari itu. Dan adik-adik di rumah mau minta tolong sama siapa kalau tertinggal? Coba kita pikir, kita merenung adik-adik. Lebih baik sekarang. Ini udah di ujung. Lebih baik sekarang adik-adik bertobat. Kak Tini mau sampaikan ini terbeban sekali. Ya, mungkin ini sering dikotbahkan untuk orang dewasa. Tapi hari ini Kak Tini mengajak adik-adik bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan HP-mu, tinggalkan game-mu. Pakai HP-mu untuk bersaksi, untuk menginjil, mengajak teman-teman mengenal Tuhan Yesus. Ayo gunakan. Jangan bebal. Jangan jadi nggak peduli lagi. Udah saatnya. Udah di ujung akhir-akhir ini. Ya, oke? Adik-adik oke? Jangan oke karena takut ketemu antikris. Tapi saya mau karena saya mau ketemu Tuhan Yesus. Karena saya mencintai dia. Ya. Adik-adik Kak Tini bacakan satu pengertian ya. Kalau adik-adik mau bertobat ya. Jika adik-adik mau bertobat ya, hari ini adik-adik mau bertobat, Tuhan, aku bertobat, aku tidak mau lagi main HP lagi. Bapak 1000 kali mau mengampuni. Kalau adik-adik bertobat dari dosa, datangi dengan doa. Malam-malam sendirian. Kita mau bertobat, Bapak 1000 kali mau mengampuni. Kalau kita mau pulang, bilang Tuhan aku mau pulang bersama dengan Engkau. Bapak sudah 1000 kali lebih rindu dari kita. Dia sudah merindukan kita 1000 kali. Kalau kita mau bersama Bapak, tinggal selama-lamanya, Bapak 1000 kali mencium kita. Mungkin kita hanya punya kerinduan kecil, tetapi Bapak 1000 kali merindukan kita. Kita mau diampuni, kita mohon pengampunan sungguh-sungguh. Bapak 1000 kali melupakan dosa kita. Kasihnya itu luar biasa adik-adik. Kita menyesali dosa kita. Bapak 1000 kali menangis untuk kita. Kalau kita mau pulang sekarang, Bapak sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad menunggu kita di depan pintu pertobatan kita. Dia sudah menunggu lama, dia ingin mencium kita, dia ingin memeluk kita. Ayo adik-adik, bertobat sekarang. Waktunya, ini waktunya bertobat. Ya, sungguh adik-adik, Kak Tini ini firman banyak diberitakan untuk orang dewasa. Tapi hari ini Kak Tini terbeban untuk anak-anak. Terbeban sekali untuk kalian semua. Ayo kita pulang bersama-sama Tuhan Yesus. Rumah kita bukan di bumi ini akan hancur.
terakhir di kitab Wahyu katakan akan dibakar sama api semuanya. Ya, berarti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Baik adik-adik, kita mau bertobat. Masuk ke kamarmu, katakan dosamu apa. Ya, besok kalau ingat lagi dosa yang lain, bilang lagi. Besok kalau ingat lusanya dosa apa lagi, mohon pengampunan. Mumpung masih ada waktu hari-hari ini. Kartini nggak tahu Tuhan datang kapan. Bisa saja, bisa seketika. Ya, karena sudah begini keadaan dunia kita. Sudah begini kacau keadaan dunia kita. Jangan lagi mengharapkan dunia ini. Kalau belajar, belajarlah yang tekun. Yang bekerja, bekerjalah. Ya, yang beraktivitas, beraktivitaslah untuk Tuhan. Tetapi lebih dari itu, hati kita harus ingin bersama Tuhan Yesus bertobat dan bersama-sama dengan Bapa di surga. Dia menanti kita. Ribuan kali rindunya lebih dari kita, adik-adik. Kasihnya lebih besar dari apa? Dari keinginan kita sendiri mau menghampiri Dia. Ya, kalau kita mau mencium kaki Tuhan Yesus, Bapak tuh kan cium lagi adik-adik. Dia memeluk, merangkul kita mungkin sambil menangis kalau melihat kita pulang bertobat. Baik, ya adik-adik, itulah saatnya kita bertobat sekarang. Atur waktu adik-adik ya. Kartini sudah sampaikan firman. Adik-adik lakukan yang adik-adik harus bereskan detik-detik ini, hari-hari ini. Ya. Jangan sampai di hari pengangkatan adik-adik ada di rumah sendirian. Tidak ada yang bisa menolong. Mau minta tolong sama siapa? Semua manusia minta tolong pada saat itu. Kita mau minta tolong sama tetangga, tetangga lebih parah lagi. Dia belum mengenal Tuhan mungkin. Ya. Bertobatlah sekarang. Adik-adik, ya, Kak Tini mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu, kami mengimani firman-Mu bahwa di dalam kitab Wahyu Engkau berkata, aku datang segera. 3 kali di dalam kitab Wahyu, pasal yang terakhir Engkau berkata, aku datang segera. Perkataan itu tidak kami anggap main-main Tuhan, karena kitab Wahyu ditulis pada abad mula-mula. Itu pun Engkau sudah berkata datang segera. Apalagi di ujung akhir keadaan abad seperti ini, berarti kedatangan-Mu sudah sebentar lagi ya Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk adik-adik di tempat ini, untuk bayi dan balita, untuk anak-anak yang belum akil balik dan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus Tuhan. Kami percaya mereka akan terangkat karena kasih-Mu besar kepada mereka. Tetapi kami yang memiliki kesadaran akan dosa, berikan kami kesadaran untuk pertobatan saat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh mau sadar akan pentingnya bertobat di masa sekarang ini. Kami mau bersaksi kepada keluarga kami, kepada adik dan kakak kami, kepada teman kami yang kecanduan main game atau yang berdosa terhadap mulutnya, yang jahat terhadap orang tuanya, yang kurang ajar. Kami mau bersaksi kepada mereka bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang dan akan mengambil orang-orang yang percaya ke angkasa, dan yang tertinggal akan mengalami suatu kesusahan yang sangat besar. Itu sebabnya kami mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang di sekeliling kami, teman-teman kami. Kami mau bersaksi buat mereka. Urapi perkataan kami, urapi kami supaya kami bisa menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Bye. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.